Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat dari Unida Gontor Ponorogo. Wabillahi khos kepada kedua pembimbingnya ini yang saya hormati, saya taklimi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini tetap gelap ya. Oke. Ini mahasiswanya yang datang. Sayang ini saya kurang ahli di bidang perkara kamera ini ya. Coba dihidupin. Oke. Kita akan berbincang-bincang dengan santai di pagi hari ini tentang tasawuf, terutama berkaitan dengan pondok pesantren Maulana Rumi ini. Ini didirikan pondok ini pada 1 Januari 2012. Jadi untuk ukuran sebuah pondok ini masih sangat belia, masih sangat kecil. Ini diberi nama Pondok Pesantren Maulana Rumi. Semula sebenarnya pondok ini saya kasih nama Syarabul Muhibbin, minuman para pecinta, sebagai idiom yang sudah banyak dikenal di kalangan para penyair sufi dengan puisi-puisinya. Jadi istilah minuman, istilah arak, istilah anggur dan lain semacamnya, gelas, kendi dan seterusnya, itu sudah sangat populer di kalangan puisi-puisi para sufi itu. Cuma terkendala pengucapannya yang tidak familiar ya. Syarabul Muhibbin. Jadi kalau orang tidak fasih apalagi dengan lidah Jawa ya. Saya bikin meteran listrik itu kasih pondok namanya Syarabul Muhibbin, ditulisnya Syarabul Mubibbin. Jadi karena itu kemudian saya merubah menjadi nama tokoh yang populer baik di barat maupun di timur, yaitu Pondok Pesantren Maulana Rumi. Jadi karena kemudahan pengucapan itu dan populernya nama itu di seluruh dunia. Terus yang kedua, alasannya kemudian dirubah menjadi Pondok Pesantren Maulana Rumi itu karena ya, di sini memang juga dikaji kitab Maulana Jalaluddin Rumi, yaitu kitab Masnawi yang terdiri dari 6 jilid. Selama 5 tahun pertama di sini, 1 jilid itu rampung. Sekarang sudah jilid kedua, perkisaran sudah setengah dari buku itu sudah selesai dibaca dan dijelaskan. Jadi masih menunggu berikutnya 4 jilid lagi. Jadi kalau 1 jilid menghabiskan waktu 5 tahun, itu 6 jilid mungkin diperkirakan 30 tahun kalau saya panjang umur ya. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Oke. Nah, di sini tidak saja kitab Maulana Rumi yang dikaji, tapi juga ada 2 sufi besar lainnya yang kitabnya juga dikaji di sini. Yaitu yang pertama yang pertama ya, selain dari Masnawi tadi, itu adalah tafsir Al-Jailani, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pada tahun 2010 baru bisa diterbitkan. Selebihnya, naskah ini justru teronggok di sebuah perpustakaan di Vatikan selama berabad-abad. Jadi baru ditemukan, kemudian dicetak. Terus yang saya kaji juga di sini adalah kitab Diwan Al-Hallaj ya. Seorang sufi martir,
seorang sufi yang kematiannya itu sangat tragis ya, pada tahun 922. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini kok dikaji kitab-kitab yang jarang dikaji di pondok-pondok lain? Ada yang menyatakan, kenapa yang dikaji itu kok kitab-kitab yang sulit? Saya bercanda seringkali memberikan jawaban begini. Wong, diajarkan kitab-kitab yang ringan saja nggak diamalkan, sekalian saja yang berat-berat. Yang berat-berat. Jadi perkara nanti bisa diamalkan atau tidak, itu sebisa mungkin diikhtiarkan saja ke sana. Selebihnya Allah yang Maha Penolong saja yang bisa membantu kita untuk memproses di dalam perjalanan rohani itu. Jadi itu kajian ya, dalam wujud kajian. Terus ada juga di sini yang tidak wujud kajian tapi amaliyah, yaitu setiap dini hari, setiap malam sekitar jam 2:30 itu santri-santri di sini wajib membaca kitab Burdah. Jadi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jironin bidhi salami mazajatadam anjarami muklatim bidami. Jadi itu sampai rampung 160 bait, yaitu kitab monumental di bidang maulid, yaitu karya Imam Muhammad Al-Busiri di Mesir. Itu dibaca sampai khatam. Selang-seling antara dilakukan dan dibaca dalam bentuk prosa. Selang-seling. Jadi setelah misalnya 7 bait dilakukan, terus lantas dibaca sebagaimana membaca prosa dengan adanya sedikit nada. Misalnya, Naam sara taifu man ahwa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udhri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi sallallahu alaihi adatka liala sirri bimustatirin dan seterusnya sampai khatam. Nah, karena setiap malam itu maka santri di sini bisa dipastikan hafal 160 bait itu. Jadi tidak usah megang kitab. Karena memang sudah hafal. Apa nak? Boleh ambil sana. Tidak usah megang kitab. Nah, ini sesungguhnya ya tidak saja dalam rangka bersastraria membaca kitab Burdah itu, tapi berusaha untuk mengalami hudur, untuk mengalami kedekatan dengan Kanjeng Rasul yang dipuja-puja di dalam kitab Burdah ini. Karena begini ya, pertama ya, di dalam penulisan kitab Burdah itu Nabi itu hadir. Yaitu ketika Imam Busiri sampai kepada sebuah bait, wa munzu alzamtu afkari madaiyahu wajatuhu li khalasi khairal multazimi. Semenjak aku kerahkan pikiran-pikiranku untuk memuji sang Nabi, aku mendapatkan beliau adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatanku. Di saat itu kemudian Nabi itu rawuh. Datang yakdhatan, lama-naman. Datang dalam kondisi jaga begini, datang. Itu berarti sangat dimungkinkan bagi orang yang rohaninya bagus dan tersambung dengan Nabi, Nabi itu hadir pada orang itu. Itu sangat dimungkinkan. Di kalangan para sufi, para wali, hal yang seperti itu lumrah, itu biasa. Yang seperti itu. Jadi Nabi datang di penulisan kitab Burdah. Itu menunjukkan bahwa beliau ridho dengan kitab yang sedang ditulis itu. Terus yang kedua, bahkan lebih hebat lagi ya, Nabi juga terlibat di dalam penyusunan kitab Burdah ini. Ketika Imam Busiri nulis sebuah bait ya, "Famma belagul ilmi fihi annahu basyarun." Puncak ilmu itu menyatakan bahwa beliau itu manusia. Setelah itu buntu. Pikirannya Imam Busiri buntu. Separuh baitnya itu bagaimana? Beliau itu nggak bisa melanjutkan. Jadi hanya dapat separuh bait. Nah, kemudian
Nabi itu hadir dan membacakan separuh bait berikutnya. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sesungguhnya beliau itu adalah sebaik-baik dari seluruh makhluk yang ada. Nah, ini separuhnya Imam Busiri, separuhnya bait ini adalah sabda Nabi. Sabda Nabi. Ini berarti apa? Bahwa kitab ini tidak saja menunjukkan tingkat kesusastraan yang tinggi, tapi juga menunjukkan adanya spiritualitas yang sangat jernih, yang sangat baik, yang sangat tangguh dari Imam Busiri itu. Nah, ini dibaca setiap menjelang subuh. Terus ditambah lagi ritualnya itu dengan tawasulan membaca Fatihah 100 kali. Itu amaliyah, salah satu amaliyah dari adanya ajaran-ajaran tasawuf itu. Tapi tentu saja ya, tidak ada kepastian bagi santri-santri di sini untuk mengalami kasyaf atau penyingkapan tabir-tabir kehidupan. Tidak. Itu murni domainnya Allah. Jadi kita itu ikhtiar. Apakah hati kita dibikin jernih sehingga bisa menyaksikan Allah pada segala sesuatu atau tidak? Itu domainnya Allah. Kita tidak bisa. Sebisa-bisa yang kita lakukan adalah ikhtiar melakukan pendekatan kepada Allah Ta'ala. Salah satunya lewat pembacaan kitab Burdah itu. Juga lewat pembacaan Al-Fatihah. Sebanyak 100 kali itu. Terus lain dari itu ya, selain dari itu, ya cuman kerja-kerja keseharian. Dan itu diniatkan sebagai sebuah suluk. Misalnya nyapu, bersih-bersih, ngepel, cuci-cuci piring, dan lain semacamnya. Karena di dalam tasawuf itu, segala bentuk perbuatan itu bisa ditransendensikan. Jadi, segala bentuk perbuatan itu bisa dijadikan kendaraan untuk melesat terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas bisa seperti itu. Nah, karena itu hudur, adanya hati yang merasakan berhadapan-hadapan dengan Allah dalam berbagai aktivitas itu menjadi sangat penting untuk bisa melahirkan nilai-nilai transenden di dalam diri kita. Ya, oh, sana. Nah, terus selain kegiatan-kegiatan itu tadi, nah ini ya lagi ngaji Masnawi sama ngaji Diwan Al-Halal itu waktunya jam 1:30 dini hari. Gitu ya. Ngajinya tengah malam. Itu sengaja untuk apa? Untuk mencerap keheningan malam. Untuk mencerap keheningan malam agar pelajaran tasawuf itu bisa di-saving dengan sedemikian bagus, dengan sedemikian akurat, dengan sedemikian kuat. Di tengah malam. Karena biasanya begini ya, orang yang mengalami jatuh cinta dan orang itu berada di suatu malam, maka malam itu makin larut, cinta itu akan makin membara. Kalian yang belum pernah merasakan cinta, sakitnya seperti apa, tidak akan pernah tahu nikmatnya malam yang pedih itu. Dia sengaja, waktunya dipilih tengah malam itu. Agar apa? Agar pemahaman bisa diproses menjadi rasa. Rasa diproses menjadi sebuah pengalaman rohani. Di waktu. Nah, kalau di bulan Ramadan ini, itu ngaji tengah malam itu tiap malam. Sehingga di sini sahur bersama. Setiap malam. Setiap malam. Dan itu ternyata yang paling banyak peminatnya di antara dua jadwal kajian yang lain. Misalnya ya, sehabis duhur saya mengkaji kitab Fususul Hikamnya Ibnu Arabi, ya, yang dikenal dengan kerumitannya itu. Tapi sekali paham, dunia ini seperti kita genggam, kecil sekali. Alam raya ini kecil sekali. Orang bisa memahami fusus dan bisa merasakan rohani di dalam fusus itu. Orang ini tidak akan pernah tertarik kepada selain Allah Ta'ala. Kenapa? Begitu sepele, begitu kecil. Begitu kecil. Nah, ternyata
yang di siang hari, yang setelah zuhur itu di bulan Ramadan itu paling sedikit peminatnya. Pertama, karena itu saat-saatnya orang berpuasa ngantuk. Yang kedua, pelajarannya angel. Jadi maka campur dua-duanya itu sehingga jarang yang memiliki hasrat dan gairah rohani yang bagus. Yang ngaji-ngaji di sini itu. Jadi seperti harus dibangkitkan, dibangunkan lagi, bangunkan lagi. Terus yang kedua setelah tarawih itu ngaji kitab Tafsir Al-Jailani. Nah, Fususul Hikam ini ya tadi itu hanya di bulan Ramadan. Saya tidak mengkaji di luarnya bulan Ramadan. Terus setelah tarawih itu ngaji kitab Tafsir Al-Jailani yang saya sebutkan tadi. Terus nanti setiap dunia hari itu ngaji Masnawi. Dan untuk kitab Dewan Al-Halad itu libur dulu di malam-malam bulan Ramadan. Jadi ada 3 yang digaji itu. Nah, di sini ya digabungkan antara tasawuf falsafi dengan tasawuf suluki atau tasawuf amali. Tasawuf falsafi itu adalah bagaimana kita memahami ya, rute-rute untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Rute-rute untuk melipat jarak ya. Agar perjalanan kepada hadiratnya itu tidak bertele-tele. Itu tasawuf falsafi. Karena itu begini. Kalau kita habis ngaji kitab-kitabnya Ibn Arabi, dunia menjadi kecil sehingga kita merasa bisa menggenggam dunia. Kecil. Tapi kalau kita habis ngaji kitab-kitabnya Maulana Rumi, kita kemudian memiliki hasrat yang kuat untuk menempuh perjalanan rohani. Itu bedanya ya. Jadi nuansa cinta itu begitu kuat di dalam kitab-kitabnya Maulana Rumi, sehingga ketika kita mengambil api rohani dari kitab itu, maka kita merasakan menjadi seorang pecinta yang berkobar-kobar di dalam diri ini adanya bara cinta dan kerinduan. Kalau habis ngaji Rumi jadi semangat. Kalau habis ngaji Ibn Arabi, jalan kepada Allah itu seperti ditekuk, tek, nyampe. Sebagaimana kata Al-Halad, untuk menjadi waliullah cuma 2 langkah saja yang dibutuhkan. Langkah yang pertama, hilangkan rasa tertarikmu kepada dunia ini dan segala isinya. Langkah yang kedua, hilangkan rasa tertarikmu kepada akhirat nanti, kepada surga kelak dan seluruh isinya. Jadi wali. Bisa menghilangkan hasrat kepada dunia ini dan isinya. Karena itu pastikan ya, belajar di akidah filsafat untuk menekuk jarak itu sebenarnya. Jangan malah kebingungan di belantara filsafat barat. Wah, filsafat yang memancing kita untuk mempertanyakan segala sesuatu yang sudah given. Dan kita kemudian tidak menemukan jawaban kecuali berputar-putar di hutan belantara filsafat itu. Jangan. Nanti malah masuk filsafat makin edan kalau begitu. Jadi kita itu dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala justru bisa agar menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan filsafat sekalipun, jadi solusi juga terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Semestinya seperti itu. Jadi karena itu kalau filsafat tidak memberikan solusi bagi kegelisahan hidup kalian, maka belajarlah sastra. Karena sastra juga bisa menjadi jawaban. Kalau masih kurang kukuh dengan solusi yang berupa sastra, masukilah tasawuf. Itu adalah sebuah telaga kejernihan di mana orang-orang bisa membasuh luka-luka persoalan dalam hidupnya di telaga itu. Ya. Jadi di sana ya. Ini 2 tokoh ini yang dikaji di sini. Ini merupakan 2 kutub yang berhadap-hadapan. Yaitu Ibn Arabi sebagai kutub ma'rifat dan Maulana Rumi sebagai kutub cinta. 2 orang ini sezaman, tapi lebih sepuh, lebih tua Ibnu Arabi. Kedua-duanya ini saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Saling menghormati. Kedua-duanya ini sama-sama penting. Cuma kalau kita berbicara popularitas, gitu ya, jauh lebih populer Maulana Rumi. Tapi kalau berbicara tentang perkara kedalaman falsafi, dalam karyanya lebih dalam Ibn Arabi.
Jadi dua orang ini bisa berbicara tentang topik yang sama, tapi dengan perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda. Contoh ya, Maulana Rumi misalnya mengatakan, ketika Allah Ta'ala berfirman, bahkan sesuatu yang tidak ada pun memiliki telinga, kata Maulana Rumi. Jadi Allah berfirman, kun ya, yang menjadi objeknya kan tidak ada. Yang tidak ada ini kemudian mewujud. Nah, mewujud itu yang Maulana Rumi disebutkan dengan punya telinga. Yang tidak ada punya telinga. Ini kalau dilihat dari sisi gramatika bahasanya itu kan nggak benar sebenarnya. Masa nggak ada punya telinga? Bukankah untuk punya telinga ada dulu? Bukankah telinga itu ada sendiri? Ada itu sendiri kan gitu. Nah, tapi inilah bahasa puisi ya. Bahasa puisi yang diusahakan seefektif mungkin. Dan Rumi menemukan bahasa ungkap yang paling efektif, paling jitu itu puisi. Jadi prosa tidak memiliki kesanggupan untuk menampung kebenaran, segala keindahan, sebagaimana kesanggupan puisi menampung keduanya. Prosa tidak bisa. Itu puisi yang bisa. Karena itu kita tahu kemudian nuansa sastrawi di dalam karya-karya Maulana Rumi itu sangat kental. Sangat kental. Walaupun sebenarnya beliau itu paling tidak suka, paling benci sama puisi sebenarnya. Beliau itu bilang, tidak ada yang paling kubenci selain puisi. Cuma bagaimana lagi orang-orang yang merasakan dahaga rohani itu datang kepadaku, Maulana bacakan puisimu, bacakan puisimu. Malaikat-malaikat juga datang kepadaku dan berkata, puisimu Maulana adalah makanan bagi kami para malaikat. Maka kata Maulana Rumi, sesuatu yang kubenci itu untuk memuaskan dahaga rohani orang lain, aku lakukan juga. Ini kan sikap altruistik ya, keberpihakan kepada sesama di jalan rohani. Walaupun tidak disukai, walaupun dibenci, dikerjakan juga itu. Nah ini pelajaran bagi kita. Apa yang kita tekuni, kita kerjakan itu, jangan hanya apa yang kita inginkan, yang kita senangi, tidak. Yang tak kita senangi kalau itu kira-kira berguna pada orang lain, lakukan. Gak masalah. Ini sikap altruistik. Sikap bahwa istilah Sutarji Kalambahri itu tertusuk padamu berdarah padaku. Jadi penderitaanmu adalah penderitaanku. Nah itu ya. Itu tasawuf itu seperti itu. Jangan dipahami dalam kerangka paradigma masa silam. Bahwa tasawuf itu menjadikan orang menyendiri gitu. Tidak peduli dengan persoalan lain. Enggak ada itu. Para sufi itu adalah orang-orang yang paling perhatian kepada kehidupan sesama. Enggak ada. Itu hanya ingin memojokkan dengan tanpa adanya fakta historis. Itu enggak ada. Rabi Adawiyah itu seorang pecinta tulen kepada Allah Ta'ala. Pintu rumahnya terbuka 24 jam. Jangan dikira menyendiri. Jadi nanti enggak usah ditanyakan begitu. Itu soalnya paradigma lama dan itu fiktif itu. Gak ada. Para sufi itu adalah orang-orang yang mendedahkan hidupnya kepada dua hal sekaligus. Yaitu kepada yang transenden dan kepada yang imanen. Sekaligus. Jadi kalau ada orang terkesan sufi atau mengaku sufi, tapi tidak terlibat dalam persoalan-persoalan kehidupan sesama, itu pasti itu bukan sufi. Jadi gak usah mengangkat persoalan-persoalan lama itu. Berarti orang yang mengangkat seperti itu tidak betul-betul membaca sejarah para sufi, tidak betul-betul mencatat tasawuf ya. Para sufi itu bisa mengerjakan apa yang tak dikerjakan oleh orang kebanyakan. Apa contohnya? Membersihkan WC umum, turun tangan sendiri. Itu banyak para sufi begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani biasa itu ya. Mencucikan baju orang lain itu biasa. Dan itu bukan tukang laundry loh ya. Itu gratis. Memang dicucikan. Gitu. Itu terbiasa. Jadi para sufi adalah orang yang menemukan kehadiran Allah Ta'ala di tengah persoalan kehidupan sesama. Para sufi. Oke, itu ya yang Maulana Rumi tadi. Itu kutub cinta. Yang Ibn Arabi itu kutub ma'rifat. Kutub cinta dan kutub ma'rifat. Tasawuf falsafi lagi ya, tasawuf falsafi. Itu sangat penting. Sangat penting. Karena orang itu
bisa memiliki kesadaran yang progresif, itu karena adanya pemahaman yang bagus. Orang itu bisa merubah perilakunya menjadi lebih terpuji, itu dari pemahaman. Dari pemahaman yang baik. Walaupun tidak merupakan jaminan bahwa setiap pemahaman akan mengantarkan orang kepada perilaku terpuji. Tidak jaminan. Tapi setiap perilaku yang terpuji lahir dari sebuah kesadaran yang berawal dari adanya pemahaman-pemahaman itu. Tasawuf falsafi. Jadi dengan tasawuf falsafi ini kita bisa menciptakan akal kita itu mengalami akselerasi, mengalami percepatan di dalam memahami kemahaan Allah, di dalam memahami tugas-tugas rohani kita dalam kehidupan ini. Tasawuf falsafi. Oke. Kalau tadi kan Maulana Rumi bilang ya, ini bedanya ya. Maulana Rumi bilang, ketika Allah berfirman, maka sesuatu yang tak ada punya telinga. Dan dengan telinga itu mendengarkan, dan karena mendengarkan, maka patuh kepada perintahnya. Kun, jadilah engkau, adalah engkau, mewujud kemudian ada. Dan itu kan kepatuhan. Itu kata Maulana Rumi. Tapi perspektifnya Ibnu Arabi itu lain. Ketika Allah Ta'ala mengucap kun, yang merdeka sepenuhnya dari suara dan huruf itu, ketika Allah Ta'ala mengucap kun itu bukan sesuatu yang tidak ada yang punya telinga, kata Maulana. Bukan sesuatu yang tidak ada yang kemudian mewujud. Itu sudah ada sebagai ide di dalam diri Allah Ta'ala. Nah ini mirip filsafatnya Plato. Jadi ide itu, gambaran itu ada. Nah gambaran itu yang kemudian direalisasikan untuk menjadi wujud konkret. Jadi bukan ketiadaan murni, bukan. Makanya kalau dalam konteks Maulana Rumi tadi kan, penciptaan ini dari mana? Dari ketiadaan. Dari ketiadaan. Kalau Ibnu Arabi penciptaan itu dari mana? Dari ada. Ada sebagai imajinasi atau al-khayal al-qudsiyah atau sebagai ide ilahi itu. Nah, dalam konteks ide ilahi seperti ini, maka dalam tasawuf falsafinya Ibnu Arabi, segala sesuatu itu sudah rampung di dalam diri Allah, bahkan sebelum dimulainya segala sesuatu. Nah, ini jalan ya. Jalan yang lapang untuk masuk dalam konsep wahdatul wujudnya. Coba kita bayangkan, segala sesuatu sudah rampung sebagai ide. Nah, kalau sebagai ide sudah rampung, maka ketika direalisasikan pun itu juga sudah rampung. Kenapa? Realisasi itu tidak meleset sedikit pun dari ide yang ada. Itu yang disebut segala sesuatu sudah rampung. Nah, karena segala sesuatu itu digenggam oleh Allah, segala sesuatu itu bernisbat kepada Allah dan tidak pernah bernisbat kepada pun yang lain, maka apa yang disebut wahdatul wujud itu sangat mudah kita pahami dan sangat mudah kita rasakan. Jadi ada ini berapa? Ada itu satu. Lah kalau seabrek-abrek, nah itu kan tajalli. Jadi Allah Ta'ala tunggal tajallinya beraneka ragam. Ini yang disebutkan bahwa yang satu melahirkan yang banyak. Tapi karena yang banyak itu asal-usulnya yang satu, hakikat yang banyak itu pun juga satu. Kenapa? Karena baik asal-usulku maupun asal-usulmu, Allah Ta'ala jua tunggal belaka. Kembalimu dan kembaliku juga kembalinya alam raya tunggal jua, yaitu Allah Al-Akhir. Dari Allah Al-Awwal kita muncul, di dalam kandungan kemahan Allah Ta'ala menuju Allah Al-Akhir. Nah, kalau begitu ya, maka untuk sampai kepada hakul yakin bahwa ada itu tunggal, itu bisa dirasakan secara rohani. Nah, ketika orang sampai di ada itu tunggal, maka orang menghadap apapun tetap menemukan Allah. Orang berada di tengah heterogenitas, tetap menemukan Allah Ta'ala. Jadi penglihatannya itu sudah tajam. Dan itulah yang disebut bahwa hakikat segala sesuatu adalah Allah. Allahumma arinal asya' kama hi alaih. Jadi kalau Ibnu Arabi langsung digenggam, set seginian aja cuman kehidupan rampung. Perjalanan kepada Allah Ta'ala juga rampung. Wahdatul wujud sangat gampang kita pahami, merasakan. Tapi kalau Maulana Rumi menciptakan gairah di dalam diri kita ya.
Ketika Allah berfirman, sesuatu yang tak ada punya telinga. Kita kemudian merenung kan, yang tak ada saja patuh, apalagi aku. Yang jelas-jelas merupakan ada sebagai tajallinya. Masa tidak patuh, kan gitu loh. Yang tidak ada saja patuh. Gitu. Jadi ini ya, ini dua kutub tasawuf yang sama-sama hebatnya, sama-sama dahsyatnya. Oke, ini saya menghindari monolog, karena itu saya akan membuka dialog saja ya. Oke, mari saya moderator sendiri aja langsung, ya, biar tidak repot-repot pembimbingnya ini. Ayo silakan. Oke, mana gelap ya? Oh, enggak gelap. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya punya beberapa soal. Oke. Yang pertama tentang belajar. Dari semua buku-buku yang sekiranya kita tahu banyak banget tadi ya. Dari 6 kitabnya Maulana Rumi sampai kitab Diwan Al-Halad, 4 kitab itu semuanya antum kaji sendiri. Dan pertanyaan saya, dari mana dan bagaimana cara belajar semua kitab itu? Oh, kalau itu panjang sekali ya pastinya ya. Oke, jangan lanjutkan kedua dulu ini biar nggak lupa saya ya. Tentu saja saya mengalami proses-proses ya, tidak langsung kemudian mengkaji kitab-kitab itu. Pertama, saya perlu berterima kasih kepada pondok tempat dulu saya belajar ya. Yaitu Pondok Pesantren Nurul Islam di Kerang Cempaka, Sumeneb, Madura sana. Dari mulai MI sampai Aliyah. Dan sejak sanawiyah, saya sudah bisa membaca kitab kuning itu. Bahkan di sanawiyah itu, saya pertama kali bersentuhan dengan kitab tasawuf, yaitu Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Oke. Saya menekuni itu juga, menekuni. Nah, sampai di Jogja pada tahun 92, saya masuk jurusan sebagaimana jurusan kalian, yaitu akidah filsafat. Dan di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran filsafat, termasuk juga istilah baratnya itu filsafat mistik. Jadi mistik dalam pemahaman tasawuf, bukan mistik dalam pemahaman klinik. Ya. Nah, saya baca. Dan di situ saya bersentuhan sepotong-sepotong dengan Maulana Rumi, dengan Ibnu Arabi, dengan Hallaj, dengan Syekh Junid, dengan Syekh Abdul Qadir, dan lain semacamnya ya. Bersentuhan dengan semua itu sepotong-sepotong. Nah, karena ternyata memahami tasawuf mereka itu sebuah kenikmatan, maka tercipta sebuah dahaga yang sangat kuat dalam diri saya. Karena itu, saya melacak kitab-kitab itu. Melacak kitab-kitab itu untuk membaca. Ketika pertama kali saya membaca kitab Fususul Hikam, dalam batin saya, hebat kitab ini nih, hebat. Orang baca bab pertama saja tentang Nabi Adam, saya rasa sudah rampung persoalan keilahian itu. Membaca satu bab saja bisa merasa wusul kepada Allah itu ya. Terus saya tekuni. Terus Maulana Rumi juga saya tekuni dengan mengkaji kitab-kitabnya ya. Misalnya selain Masnawi ada Rubaiyat. Rubaiyat Maulana Rumi itu mencakup sekitar hampir 2000 bait. Terus juga ada fihi ma fihi dalam bentuk prosa atau esai itu. Nah, ini kitab Maulana Rumi ya, yang ketika kita baca sama seperti orang dahaga meminum air lautan, makin dahaga. Karena itu paham kemudian ketika Maulana Rumi seringkali mengatakan la nihayata li hadzal kalam. Pembahasan ini tidak ada ujungnya. Artinya apa? Karena berenang di lautan cinta keilahian itu senantiasa menghasilkan adanya renungan-renungan yang memikat. Jadi tidak ada ujungnya kalau diterus-teruskan. Tidak ada ujungnya. Terus saya dalami juga Al-Halad dengan mencari kitabnya, kitab Diwan Al-Halad, juga syarahnya ya. Terus juga ada kitab Qawasidnya Al-Halad, juga ada kitab tafsirnya Al-Halad yang jarang orang tahu itu. Nah, itu betul-betul merupakan ini ya, merupakan istilah kasarnya salto rohani itu. Jadi
seperti akrobat, tapi itu mengasihkan. Contoh begini ya, ini pasti sulit untuk diterima oleh orang kebanyakan memahami puisinya halat ini. Kafartu bidinillahi wal kufru wajibun alayya wa indal muslimina qabihu. Aku kufur dengan agama Allah Ta'ala dan wajib kufur itu bagiku. Sementara bagi orang-orang Islam kebanyakan itu pasti jelek kekufuran itu. Ini kalau tidak dijelaskan ya, itu pasti mengundang protes dari banyak orang. Gimana kok bisa kufur dengan agama Allah? Bukankah kufur itu sesuatu yang bangsat, yang buruk kan itu? Kok bisa kufur? Nah ternyata ketika dijelaskan itu bisa dengan sangat mudah difahami. Kafartu bidinillah. Aku kufur dengan agama Allah. Bukankah agama Allah itu juga bukan Allah? Bukankah agama Allah itu juga perantara? Nah, kalau orang bisa menerobos perantara, ya, maka secara otomatis perantara ini nggak kepake. Itulah. Ini perantara. Sama dengan sholat perantara. Jangan pernah menyembah sholat. Itu perantara. Nah, dalam konteks seperti itu muncul kafartu bidinillah itu. Jadi bagi orang seperti Halan yang begitu gamblang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka adanya rambu-rambu yang bernama agama itu menjadi tidak kelihatan, menjadi samar. Kenapa? Karena fokusnya kepada Allah. Nah, orang seperti beliau, andaikan agama tak diturunkan, tetap menjadi orang yang akrab dengan Allah Ta'ala. Jadi pencariannya ke sana, lakukan pencarian. Jadi begini ya, karena itu tasawuf itu bukan merupakan bagian dari tersisanya waktu gitu loh. Bukan sambilan, bukan. Ini pokok loh. Baru ketika orang merasakan bahwa tasawuf itu pokok, orang akan melakukan pencarian demi pencarian. Untuk apa? Untuk sebisa mungkin bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi prosesnya ke sana. Jadi prosesnya juga menempuh laku rohani, tidak tidur selama berapa tahun sepanjang malam. Jadi laku rohaninya seperti itu. Untuk mengukuhkan adanya pemahaman tadi. Jadi lakukan pencarian-pencarian. Temui orang-orang yang suci, orang-orang yang hasratnya tidak pernah tertuju kepada selain Allah. Itu ada. Dan itu mengukuhkan hati kita dengan cara berdekatan kepada orang-orang yang memang hatinya itu suci. Apa yang disebut hati suci? Hati yang tidak punya hasrat kepada selain Allah itu suci. Bukan lantas orang tidak pernah berdosa, enggak, orang tetap berdosa. Sebab dosa itu tanda kelemahan. Dan selama kita manusia tetap lemah. Ciri-cirinya, tanda-tandanya, ya adanya dosa itu. Tapi tidak punya hasrat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya panjang seperti itu ya. Maka kemudian dikaji di sini kitab tasawuf tadi. Kalau pertanyaannya, kenapa kok tidak kitab-kitab yang lain? Pondok lain sudah banyak mengkaji kitab lain. Sulam, Safinah, itu ya, Bulughul Maram, Fathul Qorib, Fathul Wahhab, semacamnya itu banyak kitab lain pondok lain sudah menangani itu. Saya kira. Jadi ini cuma sekedar pembagian tugas saja. Jadi di sini nggak diajarkan nahwu, shorof nggak diajarkan, tajwid, fikih, usul fikih, mustalahul hadis nggak diajarkan. Mungkin suatu saat kalau saya punya partner dan bersedia untuk ngajar di sini, ya mungkin bisa. Saya pernah sekali di sini ngajar Alfiyah, itu pun juga nggak hatam. Nggak hatam karena juga yang mendengarkan mumet juga ya. Oke, yang pertama ada lagi? Ya. Pertanyaan kedua, saya pernah membaca beberapa sejarah para sufi. Di situ ada sufi yang udah lupa sih namanya, di kitabnya Fardudin Atar tentang Tazkiratul Aulia. Iya. Itu ada cerita seorang raja itu meninggalkan istananya, hartanya, istrinya dan anaknya untuk bertasawuf, meninggalkan semuanya sampai anaknya, istrinya semua tinggalkan dan seakan-akan lepas tanggung jawab dari semuanya. Kalau seperti yang kita jelaskan tadi,
orang sufi itu akan selalu baik dalam konteks dengan transenden ataupun dengan imanen. Nah, seperti itu bagaimana kita menanggapi kalau ada soal-soal seperti itu? Oke, sip, beres. Namamu siapa? Mawadi. Oh ya, kamu Sultan. Ya. Sufi itu bernama Ibrahim bin Adham dari Balakh, dari Afghanistan ya. Begini, ini pemahamannya tidak letterlek ya. Sebelum menempuh perjalanan rohani dengan meninggalkan kerajaan itu beliau sempat diledek sebenarnya oleh Nabi Khidir. Ketika beliau memimpin persidangan di balairung kerajaan itu, datang kemudian orang compang-camping, lalu naik bertengger di kursi kerajaan. Dan bilang kemudian si compang-camping ini, ya, Alhamdulillah saya baru sampai di tempat peristirahatan ini. Nah, terus tersinggung Ibrahim bin Adham. Kau bilang apa? Kau tidak tahu sopan santun ya. Kau datang nyelonong tanpa permisi, lalu bertengger duduk di kursi kerajaan. Terus kau bilang apa tadi? Tempat peristirahatan. Ya. Ini bukan tempat peristirahatan. Ini adalah kerajaan. Kerajaanku. Terus si compang-camping tanya, sebelum kamu menjadi raja siapa? Bapakku. Sebelum bapakmu, kakekku. Sebelum kakekmu, bapaknya kakekku. Kemana mereka? Katanya kan? Sekarang kemana mereka? Udah meninggal. Kalau pada akhirnya mereka meninggal, ini bukan ke tempat peristirahatan sementara saja kan? Setelah itu tinggalkan kemudian. Nah, ini ada pengaruhnya ledekan Nabi Khidir ini. Artinya apa? Menciptakan gairah dalam diri Ibrahim bin Adham itu, menciptakan gairah rohani. Kemudian berhasrat untuk merubah 180 derajat kehidupannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang ini dikasih kasyaf oleh Allah Ta'ala, barokahnya Nabi Khidir itu, bahwa walaupun ditinggalkan kerajaannya, anaknya, istrinya, itu nggak mengapa. Nggak mengapa. Mereka akan tumbuh dengan baik-baik saja. Nah, ini jangan disamakan dengan seorang suami tak bertanggung jawab. Beda. Kalau Ibrahim bin Adham sudah dapat kasyaf, ketersingkapan, bahwa itu enggak masalah. Jadi tidak semua hukum Allah itu general ya. Enggak. Jadi ada pengecualian-pengecualian tertentu, termasuk bagaimana Ibrahim bin Adham meninggalkan kerajaannya, meninggalkan seluruh kemewahan yang dimiliki, itu juga bagian dari pengecualian. Dan tidak semua sufi begitu. Ini pemahamannya seperti itu. Orang membunuh orang, mati orang yang dibunuh itu. Dosa. Lain Nabi Khidir. Kok dalam Al-Quran disebutkan membunuh orang? Wa ma fa'altu an amri. Dan itu wa ma fa'altu an amri itu filosofinya juga seringkali terjadi kepada para sufi. Bukan bentuk kepengecutan itu, meninggalkan kerajaan, anak, istri, bukan. Itu dalam rangka justru untuk memberkati mereka ketika sudah mengalami kesucian hati Ibrahim bin Adham ini. Karena itu nanti kemudian bertemu di Mekah ini, anak dengan bapak ini, dan sama-sama menangis karena haru bahagia. Kalau begitu persoalannya, gak masalah. Gak masalah. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, 25 tahun itu berada di padang pasir, tidak pernah berada di bawah atap yang seperti ini. Nah itu kenapa? Nah itu panduan dari Allah Ta'ala langsung. Karena beliau itu bisa mengikuti panduan Allah langsung. Karena itu gini, beliau itu tidak pernah makan kalau tidak ada perintah langsung dari Allah loh. Ya Abdul Qadir kul. Kalau nggak ada begitu, nggak makan loh. Bertahun-tahun nggak makan. Nah kalau sudah dibimbing langsung seperti itu, nggak masalah. Di luar kelaziman itu nggak masalah. Di luar kelaziman. Jadi, banyak yang seperti itu, di antara juga seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dalam mencantumkan hadis Nabi, itu tidak menggunakan kelaziman orang-orang yang ngecek sahih tidak sahihnya hadis itu melalui kitab mustalah itu, bukan itu. Karena Imam Ghazali itu bisa tanya langsung kepada beliau, ini dawuh jenengan Kanjeng Rasul, bisa begitu.
Jadi walaupun di anotasi ya dhaifun jiddan itu enggak masalah. Oh, tidak harus lebih seperti itu kok kan gitu. Kan enggak lazim. Gitu ya. Makanya ada dalam kitab itu ya disebutkan ada seorang ahli fikih yang ceramah, di antara yang datang itu adalah orang sufi. Si ahli fikih ini mengutip sebuah hadis. Terus kemudian si sufi bilang, "Itu bukan hadis Nabi." Katanya, "Dari mana kau tahu ini bukan hadis Nabi?" Gitu. Kan harus ada dilacak kitabnya kan misalnya gitu. Lah, itu di atasmu ada Kanjeng Nabi dan bilang ini bukan sabdaku. Si ahli fikih enggak gini. Ternyata ada beneran, bertobat dia. Jadi ya, di atas ilmu itu ada ilmu. Jadi di atas berbagai macam ketentuan itu ada ketentuan yang lain. Nah, kalau itu masih termasuk pengecualian yang itu memang dibolehkan dan manfaatnya berkahnya jelas, nggak masalah. Karena itu jangan ditiru itu. Orang seperti Syekh Ibrahim bin Adham, jangan ditiru. Tak niru-niru, tinggalkan anak istrinya. Oh, jangan, bukan makomo. Jangan ditiru-tiru. Ada lagi? Yang lain. Biar tidak dimonopoli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Namamu siapa? nama saya Alwi, Alwi ya. Terus dari mana? asal dari Banten. Iya, terus. Mungkin atau tidak seseorang yang sufi atau yang paham tentang tasawuf itu meninggalkan agama sebagai perantara menuju Allah, karena bahwasanya dia paham bahwasanya agama hanya perantara menuju Allah. Betul. Oke. Mungkin enggak meninggalkan perantara. Dan sebenarnya contoh kita itu adalah Kanjeng Nabi ya, yang tidak pernah meninggalkan. Oke. Beliau itu sebagai uswah. Tapi orang seperti Halat itu adalah orang yang mabuk anggur ilahi. Orang yang omongannya itu dikenal dengan syatohat. Dengan syatohat. Nah, bagi orang yang mengalami mabuk anggur ilahi, yang mengalami fana, itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Begitu itu sangat dimungkinkan. Karena itu begini ya, di dalam Sahih Muslim misalnya ya, kita bisa mendapatkan sebuah hadis yang ketika dipahami secara sofistik, mungkin banyak orang yang tidak bisa menerima secara rasional. Nabi dalam Sahih Muslim menyatakan, "Man ro'ani faqad ra'al haq." Orang yang menyaksikan aku, sesungguhnya menyaksikan al-haq. Al-haq itu pemahamannya dua. Kalau yang bisa dipahami, diterima oleh banyak orang, yaitu dimaknai kebenaran. Orang yang menyaksikan aku, melihat aku, berarti melihat atau menyaksikan kebenaran. Tapi jangan salah, Al-Haq itu juga merupakan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Orang yang menyaksikan aku berarti menyaksikan Allah yang maha benar. Nah, berarti langsung menyaksikan Allah yang maha benar. Nah, itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Halat juga bilang, saksikan aku, kau akan menyaksikan Allah. Kalau kau saksikan aku, tapi tak kau saksikan Allah, coba kucek sekali lagi matamu. Jadi dimungkinkan bagi orang yang fana atau mabuk anggur ilahi itu. Karena itu kita nggak usah niru-niru begitu. Kenapa? Kita ini sadar. Jadi orang sadar dilarang untuk meniru perilaku orang gila. Nggak boleh. Oh, kita sadar kok. Tapi memahami, oke. Memahami falsafah orang gila, boleh. Tapi mengamalkan amalan orang gila, jangan dong, kita nggak gila. Jadi jangan ikut-ikutan berpuisi seperti Al-Halat. Kalau kita memang tidak mengalami. Tapi memahami, oke, boleh, bisa. Gitu ya. Jadi perantara. Nabi ketika Mi'raj itu sudah tidak pakai perantara. Hatta nadhara ila jamalihi bila sitri wala hijab. Jadi Nabi itu menyaksikan keindahan Allah tanpa tedeng aling-aling, tanpa tabir. Langsung. Itu diungkap dalam kitab Tiba ya. Ahbiru qulubakum dan seterusnya. Oke, ada yang lain lagi? Ya. Ini siapa ini namanya? Waalaikumsalam. Nama Surahman.
Rahman. Ya, terus Rahman. Asal dari Poso. Dari mana? Dari Poso. Lumayan jauh. Ya, terus. Jadi karena gini, saya pernah baca di kitabnya Imam Al-Ghazali Iya. tentang alam gaib dan alam syahadat. Iya. Jadi kan di antara alam gaib dan alam syahadat itu ada pembatas yang namanya alam misal. Ya. Di alam misal ini dia berpengaruh untuk menyimbangkan sebagai peran lain, atau tanyanya bagaimana peran alam misal dalam alam syahadat. Gini ya. Oke. Alam misal tadi ya. Alam yang merupakan bayang-bayang bagi realitas, bagi alam syahadah. Juga alam yang bisa mengantarkan kepada alam gaib itu. Alam gaib itu. Sesuatu disebut gaib karena tidak terjangkau ya. Tidak terjangkau. Nanti dengan kekuatan rohani seseorang, sesuatu yang gaib itu bisa terjangkau. Bisa terjangkau. Karena itu, kalau bagi Allah apa ada yang gaib? Tidak ada yang gaib. Jadi gaib itu dalam konteks penglihatan dan pengetahuan manusia. Bagi Allah tidak ada yang gaib, seluruhnya itu real. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Terus yang syahadah ini dikenal sebagai dunia indrawi ya. Dunia empirik. Nanti muncul filsafat empirisisme itu loh. Dalam filsafat empirisisme, paradigmanya adalah bahwa segala sesuatu itu dianggap benar, itu kalau empirik. Karena itu, lahirnya filsafat empirisisme itu ditandai dengan menghapus bersih seluruh filsafat rasionalisme dari lantai filsafat. Dihapus. Kalau tidak empirik, tidak benar. Tidak benar. Jadi, disebut benar itu kalau bisa dideteksi dengan kekuatan indrawi lahiriah. Kalau tidak, ya tidak benar. Karena itu dipertanyakan, apa betul ada kehidupan setelah kematian? Dipertanyakan itu. Apa betul kebangkitan di akhirat itu ada? Jangan cuma cerita orang-orang masa silam. Ya. Dipertanyakan semuanya. Tapi konon menjelang wafatnya David Hume itu kemudian menyapu bersih filsafat empirisismenya. Dia kemudian bilang, kayaknya memang ada itu kehidupan setelah kematian. Itu kan berarti apa? Itu merupakan pembatalan terhadap seluruh filsafat empirisismenya sendiri. Nah, alam misal ini merupakan barzah, ruang tengah ya, ruang tengah yang bisa menjadi panduan dalam arti bahwa ini merupakan bayang-bayang dari adanya seluruh realitas itu. Ini juga merupakan pengantar orang kepada alam yang gaib itu. Itu alam misal. Karena itu istilahnya dalam tasawuf itu alam misal terus alam ajsam. Ajsam. Kalau alam ajsam ya alam real. Alam yang empirik, jasmani, alam raya ini. Itu alam ajsam. Nah, memahami alam misal ini penting dalam rangka apa? Memahami rancangan Allah Ta'ala di dalam penciptaan. Jadi Allah Ta'ala itu bukan seperti tukang yang serampangan, bukan. Jadi sudah ada ya. Sudah ada gambarannya itu sebelum direalisasikan. Sudah ada. Nah, pertanyaannya begini. Apa gambaran itu sekodim Allah atau tidak? Nah, kalau Ibn Arabi menyatakan gambaran tentang makhluk itu sebagaimana kodimnya Allah. Sebab gak mungkin Allah itu sepenuhnya kosong kemudian baru datang gambaran sebagai sebuah ilmu. Enggak, berarti kalau begitu ilmunya akan baru. Nah, tapi ini ditanggapi oleh Al-Jili dalam kitabnya Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail itu. Kata Al-Jili, kalau seperti itu tidak menunjukkan adanya kemutlakan Allah katanya dalam mencipta. Artinya ketika Allah mencipta ternyata sudah ada panduannya, di mana letak kemutlakannya? Bukankah letak kemutlakannya itu dari betul-betul tidak ada apapun sama sekali terlebih dahulu, termasuk juga gambarannya.
Nah, kalau ini Syekh Abdul Karim Al-Jili. Tapi Syekh Abdul Karim Al-Jili juga bisa kedodoran ketika ditanyakan, bukankah dengan demikian berarti ilmunya Allah Ta'ala baru? Ya, tak? Jadi Al-Jili ini bagi saya terkesan memberikan tanggapan, tapi juga tidak dengan argumentasi yang kuat, saya kira. Itu banyak sekali penyangkalan-penyangkalan Al-Jili dalam kitabnya Al-Insanul Kamil itu tadi. Tapi bagi saya, hanya ada beberapa yang kuat dari penyangkalan-penyangkalannya itu. Selebihnya tetap berada di bawah pengaruh bayang-bayang pemikiran Ibn Arabi itu. Ya. Oke. Ada yang lain lagi? Ya. Oke. Wah, gelap juga ya. Nama saya Nopal, daerah dari Tangerang. Seperti yang saya pelajari di kitabnya Buya Hamka, makna tasawuf itu ada dua makna, yaitu yang pertama lebih ditekankan pada usaha mensucikan diri, Ya. yang kedua itu adalah mematuhi Allah dan meladani Rasulnya. Ya. Sehingga jiwa itu menjadi bersih dan memantulkan hakikat dan rahasia ketuhanan. Jadi saya ingin menanyakan tentang adanya berkaitan dengan akhlak dengan tasawuf. Jadi akhlak itu adalah pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia. Sedangkan tasawuf itu mengatur hubungan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Jadi hal ini menjadi dasar. Jadi bagaimanakah kita meneladani akhlak dan tasawuf ini, tasawuf yang terdahulu di zaman era modern ini? Oke. Ya, ada apa yang disebut memang sebagai tasawuf akhlaki ya. Ini sebutan lain sebenarnya dari tasawuf amali atau suluki itu loh. Terus ada tasawuf falsafi itu. Nah, bagaimana ini kita terapkan ya? Terapkan. Tasawuf itu juga sebenarnya begini. Itu bisa memiliki nuansa transenden tapi juga imanin. Vertikal juga horizontal tasawuf itu. Sebab apa? Bagi seorang sufi menjumpai Allah Ta'ala itu tidak saja di mihrab di masjid, tapi juga di pasar, juga di dalam membantu persoalan orang lain. Itu juga menjumpai Allah bagi para sufi. Jadi karena itu praktek di tasawuf bisa vertikal, bisa juga horizontal. Yang saya contohkan tadi seperti Syekh Abdul Qadir mencucikan baju orang lain misalnya ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita terapkan di zaman yang seperti sekarang? Nah, tasawuf itu perkara nilai ya, perkara roh. Jadi karena itu orang yang profesinya apa saja itu bisa menerapkan tasawuf. Profesinya apa saja bisa menerapkan tasawuf. Makanya banyak ya. Para wali yang profesinya pedagang itu ada. Ada yang pedagang minyak wangi, ada yang penjahit sepatu, ada yang pandai besi. Banyak sekali. Ada juga wali yang pegawai negeri, ada wali yang tentara, itu banyak sekali. Jadi bisa apa saja. Jadi karena bisa masuk dalam profesi dan pekerjaan apa saja, maka sesungguhnya di zaman yang seperti sekarang pun sangat dimungkinkan praktek-praktek tasawuf itu. Sangat dimungkinkan. Tergantung orientasi dari pekerjaan dan profesi itu apa. Sangat dimungkinkan. Jadi karena itu, jadi sufi itu menjadi orang yang lentur sebenarnya. Lentur. Bahkan dari kalangan kaum Malamatiyah, para sufi di sana itu justru berpenampilan orang yang terkesan buruk penampilannya. Jadi pakaiannya, terus kata-katanya terkesan buruk itu. Untuk apa? Untuk menyembunyikan hubungan mesra mereka dengan Allah Ta'ala. Itu kaum Malamatiyah. Jadi sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Tinggal ruh tasawuf itu ada dalam setiap amal kita. Kan gitu. Gampang lah pokoknya ya. Kalau sudah ada ruh keilahian, ruh ma'rifat dalam diri kita, prakteknya seperti apa akan sangat gampang. Apapun profesi kita. Sangat gampang. Pandanglah diri kita sebagai perpanjangan tangan Allah yang sedang mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi, para dosen, para guru, pahami dirinya sebagai perpanjangan tangan Allah Ta'ala dalam mengajar. Orang tua, bapak, ibu, semuanya itu bisa memerankan kehadiran Allah Ta'ala
bagi tugas mereka masing-masing. Sangat bisa. Jadi inti dari tasawuf itu apa? Tetap seluruh ajaran tasawuf itu berpangkal kepada Nabi. Tetap intinya di situ. Jadi seluruh ajaran tasawuf itu kulaannya ya di Quran dan hadis itu. Ini cuman apa? Cuman perbedaan pemahaman yang tadi, perbedaan pemahaman. Misalnya ya, kalau orang-orang kebanyakan itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu kan sangat datar pemahamannya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku kan gitu. Untuk Allah kan gitu. Kalau orang sufi beda. Ibn Arabi misalnya inna sholati ay huduri bil qalbi wa syuhudi bir roh. Yang dimaksud sholat oleh Ibn Arabi adalah hadirku dengan hati sehingga merasakan kedekatan Allah dan kesaksianku dengan roh sehingga melihat Allah Ta'ala. Itu baru disebut sholat. Nah, ini kan sangat sofistik. Nah, tentu saja Nabi paling mengalami ini. Paling mengalami ini. Jadi menjadi gamblang kemudian pemahamannya ketika sudah dijelaskan. Wa nusuki ay taqarrubi au kullama ataqarrabu bihi. Itu nusuk. Jadi setiap perbuatan yang diniatkan untuk lebih dekat lagi kepada Allah itu namanya nusuk. Wa mahyaya billah, hidupku ditopang oleh Allah, wa mamati anin nafsi kulliha, matiku dari segala hasrat nafsu kepada yang lain. Gampang. Jadi kalau itu kita alami, apapun profesi kita, bersih hati kita pasti. Bersih hati kita. Oke. Ada yang lain? Apa? Sudah belum? Nah, ya, yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Amru, asal dari Bogor. Ya, Haikal. Saya mau nanyain, apakah ilmu tasawuf itu penting untuk mengokohkan kita, penting untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah? Dan jika penting, bagaimana jika orang yang beriman kepada Allah tidak mempelajari ilmu tasawuf itu? Bagaimana keimanannya dan apakah yang berdampak padanya jika dia beriman tidak belajar ilmu tasawuf? Oke. Gini. Orang beriman tapi tidak belajar, tidak mengetahui ilmu tasawuf ya. Maka substansi dari amal-amalnya itu pasti tidak sesempurna orang yang memahami dan menguasai tasawuf gitu ya. Sebab tadi misalnya ya, ada sholat syariat gitu ya, ada sholat hakikat. Kalau sholat syariat itu misalnya, sebagaimana kita tahu definisinya, yaitu perbuatan ibadah mahdhah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang lengkap kan itu. Itu kalau cuma itu saja, itu tentu saja tidak sempurna. Sebab apa? Enggak sampai di hakikatnya. Sementara hakikatnya sholat itu pembahasannya tasawuf gitu loh. Jadi ketika misalnya Allahu Akbar, ketika sudah total mengakbarkan Allah lewat rasa dan pengalaman rohani, maka yang lain ini menjadi tiada. Allahu Akbar lenyap yang lain itu. Nah, berarti dengan demikian betapa sangat pentingnya tasawuf itu. Walaupun tidak mesti belajar sistematis, ini enggak. Jadi tidak setiap orang yang tidak mempelajari tasawuf itu lantas tidak mengamalkan tasawuf, tidak. Orang bisa dengan penghayatannya mengalami amal-amal tasawuf itu. Misalnya makin lama makin khusyuk, makin lama akan menikmati, itu sudah merupakan bagian dari pembahasan tasawuf. Amaliyah yang merupakan bagian dari amal tasawuf gitu. Seperti itu. Jadi penting, sangat penting. Nabi kan kita tahu asfal asfiya, paling sucinya orang Nabi itu. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang paling hakikat, Nabi. Siapa yang ingin tahu siapa orang yang paling syariat, Nabi. Jadi yang paling syariat itu Nabi, yang paling hakikat itu ya Nabi. Nah, mengikuti Nabi itu tentu saja tidak saja pada lahiriahnya mestinya, tapi juga pada batiniahnya. Mengikuti Nabi itu. Jadi hakikat itu, tasawuf itu adalah pelajaran tentang bagaimana mengikuti Nabi secara hakiki. Gitu.
mengikuti Nabi secara hakiki. Jadi penting, sangat penting tasawuf itu. Lantas kalau orang tidak belajar tasawuf itu apa celaka? Ya enggak juga ya, enggak juga. Jadi yang perlu kita pahami juga di masa Nabi itu praktek tasawuf sudah ada. Walaupun nama dan sebutan tasawuf belum ada. Tapi prakteknya ada banget. Jadi kisah bahwa ketika Sayyidina Ali tertusuk panah itu, ketika mau ditarik mengerang kesakitan, beliau kemudian bilang, tunggu aku sholat, nanti ketika aku sholat silahkan tarik. Ketika sholat dan panah ditarik dan tidak mengalami sakit, itu praktek sangat tasawuf itu. Kenapa? Nikmatnya menghadap kepada Allah menghilangkan rasa sakit. Gitu ya. Atau seperti Sayyidina Umar ya. Dengan adanya karamah itu ketika khutbah, itu waktu itu beliau menyaksikan tentara-tentara Islam itu terdesak ya, di Persia. Kemudian dengan suaranya dari masjid di Madinah itu, beliau kemudian mengatakan, ilal jabal, ya sari ilal jabal. Lari ke gunung, lari ke gunung. Itu bisa didengar oleh tentara-tentara yang ada di Persia itu. Itu juga merupakan praktek-praktek karamah yang dalam pembahasan tasawuf itu merupakan sesuatu yang sudah lazim. Jadi cuman sebutannya belum ada. Prakteknya ada. Sangat ada. Jadi bagaimana Nabi itu bermesraan dengan Allah Ta'ala itu ada. Karena itu beliau disebut Al-Habib, pecinta atau kekasih. Karena beliau adalah orang yang merupakan pemegang bendera cinta terdepan di hadapan Allah Ta'ala. Ada. Ya. Ada lagi? Ada lagi. Makin hangat ini. Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Basalama. Saya dari Indramayu. Basalama? Oh iya. Saya dari Indramayu. Saya mau bertanya. Pada zaman sekarang ini, dengan kemajuan teknologi seperti itu dan banyaknya cobaan, apakah kita bisa mencapai makomat para sufi sampai bisa bertemu dengan Rasul yakzotan au manam atau hanya dalam mimpi? Apakah kita bisa nyampe seperti mereka tapi hanya melaksanakan pekerjaan atau ibadah yang wajib saja, atau yang sunnah tapi yang mungkin sunnah yang gampang-gampang, yang masih sholat duha atau yang lain-lain? Oke, pertanyaannya apa bisa kita di zaman seperti sekarang ini mengalami kerohanian ya, mengalami kerohanian sebagaimana para sufi menyaksikan Nabi atau bermimpi Nabi dan lain semacamnya itu. Begini, atau sampai kepada makam atau tahapan-tahapan rohani itu. Begini ya. Itu tetap dimungkinkan. Dan kalau perkara mencapai, itu karunia. Dan karunia itu bukan urusan kita sebenarnya. Tugas kita adalah bagaimana membersihkan hati, memiliki fokus yang kuat, yang tertuju sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan apapun. Nah, itu konsentrasi kita kepada hadirnya. Itu yang penting. Jadi perkara nanti mencapai atau tidak mencapai, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi bahwa di zaman seperti sekarang ini kita mensucikan hati bisa, itu bisa. Kalau kita lebih tertarik kepada Allah ketimbang apapun yang lain, itu bisa. Terus karena itu yang mengalami apa yang dialami para sufi sekarang ini sangat dimungkinkan, masih banyak orang-orang yang bisa berjumpa Nabi secara yaqظah itu masih banyak. Yang bermimpi Nabi di zaman sekarang itu masih banyak. Yang mengalami kejadian luar biasa masih banyak, masih ada. Gitu loh. Itu berarti apa? Ini masih sangat dimungkinkan zaman ini untuk menumbuhkan generasi sufi. Nah tergantung. Kalau tasawuf itu hanya merupakan sambilan, hanya untuk mengisi waktu senggang, ya nggak bisa. Ini harus menjadi roh dari perilaku dan tindakan kita. Jadi Allah itu harus menjadi satu-satunya dari tujuan kita. Karena itu kita memahami la ilaha illallah, tidak ada yang penting selain Allah, itu perlu. Memang nggak ada yang penting. Yang lain itu kan memang dipenting-pentingkan, dibikin penting oleh manusianya sendiri. Penting, seolah-olah penting beneran. Nggak ada yang penting sebenarnya. Yang lain-lain itu murni hanyalah merupakan perantara, wasilah. Tidak ada apapun yang
layak untuk jadi tujuan selain Allah itu. Jadi sangat dimungkinkan. Coba dawam zikir misalnya. Terus itu. Nanti akan bisa dengan karunia Allah Ta'ala. Zikir dengan lisan maupun lisan tidak berzikir tetap bisa jalan sendiri. Dan biasanya Allah menganugerahkan adanya keistimewaan. Sebab jelas, ana jali suman zakaroni. Firman Allah. Aku adalah kawan bagi orang yang berzikir kepadaku. Dan orang yang menjadi kawan Allah pastilah orang itu istimewa. Kan itu. Walaupun kita beramal, jangan dalam rangka untuk mendapatkan keistimewaan. Jangan. Tertipu itu sudah. Jadi harus tulus. Jadi sangat dimungkinkan ya. Masih ada lagi. Aku aja udah capek. Terus. Ayo kalau ada sesuatu yang tidak aku senangi, aku kerjakan untuk orang lain. Ayo. Kan ada beberapa pondok tasawuf yang itu hanya mengajarkan amalan tanpa ada teori-teori dan macam-macam. Terus dan sampai-sampai pengikut dari pondok itu sangat membenci tasawuf falsafi dan bahkan mengatakan tasawuf falsafi itu salah. Bagaimana kita menanggapi? Nah itu ya. Ini termasuk apa? Bagiannya afatut thariqah. Jadi ada bencana thariqah itu ada. Jadi ketika orang misalnya dengan thariqah itu kemudian merasa lebih istimewa ketimbang thariqah lain, atau orang yang hanya mempelajari tasawuf. Nah, itu kekurangannya. Jadi betapa banyak misalnya orang yang mengikuti thariqah qadiriyah berkelompok, ya, kemudian tapi mereka ini mengerjakan amalan-amalan Syekh Abdul Qadir, tapi tak mempelajari kitab-kitabnya. Nah, itu kekurangan juga sebenarnya. Orang para sufi itu juga penulis kitab kok. Syekh Abdul Qadir Jailani itu karyanya ada 23. Gitu. Tapi belum tentu pengikut thariqah qadiriyah itu bisa memahami itu, belum tentu. Jadi karena itu, jangan pernah menutup diri untuk mempelajari tasawuf falsafi itu. Sebab orang wawasannya makin mencakrawala, penghayatannya itu makin bagus, amalnya makin lebih bermutu gitu loh. Jadi karena itu kalau sampai membenci orang-orang yang mempelajari tasawuf falsafi itu nggak benar itu. Bab dalam Islam juga kita tahu bahwa menuntut ilmu itu sangat urgen, sangat ditekankan menuntut ilmu itu. Apalagi ilmu yang objeknya adalah Allah katanya. Kemuliaan ilmu itu tergantung kepada kemuliaan objeknya. Jadi ilmu tentang Allah itu tentu ilmu yang paling mulia itu. Kan begitu. Bagaimana sembah sujudnya itu akan memiliki greget, memiliki getar-getar cinta. Ya. Kalau orang ini tak memahami. Jadi walaupun ada, itu nggak seberapa. Jadi pahami bahwa Nabi itu kota ilmu. Itu artinya apa? Karena kita bukan Nabi, maka kita belajar. Kita belajar. Jadi orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengajar dalam berbagai macam bidang keilmuan loh. Tidak hanya tasawuf. Mazhabnya ada dua Syekh Abdul Qadir itu. Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ini cerdas-cerdas. Jadi orang seperti Imam Ghazali, salah satu wali kutub itu kitabnya hebat-hebat. Atau seperti Syekh Rusbihan, tafsirnya itu hebat. Jadi jangan kemudian karena mengikuti tasawuf, suluki, amali atau tarekoh-tarekoh itu kemudian membenci tasawuf falsafi. Jangan begitu. Jadi Allah Ta'ala itu memilih Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai Sultanul Aulia itu tidak hanya karena amaliyahnya, tapi juga tasawuf falsafinya, kecerdasannya itu juga. Jadi karena itu perlu dikaji kitab-kitab tasawuf itu. Terus sama saja, orang yang belajar tasawuf falsafi terus kemudian tidak suka kepada orang yang melaksanakan tasawuf amali. Nggak benar juga. Wah, kalau itu cuma amalan tok nggak ada ilmunya, nggak benar juga. Jadi nanti kan sama-sama berseberangan. Satu ilmu tok tanpa amal. Satunya amal tok tanpa ilmu. Sama-sama kurang. Sama-sama kurang. Jadi Imam Ghazali itu sangat mengamalkan tasawuf. Tapi ilmunya juga hebat. Al-Halat itu ya, itu sangat falsafi, tapi juga sangat amali. Beliau itu salat sunat, kita pasti nggak kuat.
dalam sehari itu 1000 rakaat al-halal itu. Jadi kita ini, saya terutama gak kuat. Wa fil yaumil ladzi qutila fihi, pada hari ketika halal itu dieksekusi, itu cuman baru rampung 500 rakaat. Hebat kan? Jadi gabungan antara falsafi dan amali itu gabungan. Oke? Masih ada? Ya. Ayo. Mumpung nyampe di Maulana Rumi. Ya. Saya dari Gresik. Ya, apakah benar Ustaz, kalau aktivitas sehari-harinya al-halal itu kalau dianggap, kalau dilihatnya orang biasa itu dia sebagai orang gila? Seperti apa? Sebagai orang gila, aktivitas sehari-hari selain aktivitas orang lain. Sebagai orang gila. Iya, tapi kan al-junun fununun ya. Bahwa gila itu bermacam-macam, nggak seperti gilanya orang nenteng kresek itu. Jadi, ya gila anggur rohani, gila kepada Allah, mabuk anggur ilahiyat itu loh. Misalnya begini, beliau mengatakan, adnaitani minka ya ilahi hatta dzanantu annaka anni. Kau dekatkan dirimu kepadaku sehingga aku mengira engkau itu aku. Aku. Itu dari saking rasa dekatnya yang tak terpermanai itu loh. Nah, dalam konteks kebanyakan orang, gila toh. Bagaimana puisi seperti itu kok bisa terjadi? Adnaitani minka. Kau dekatkan aku kepadamu hingga aku menyaksikan engkau itu aku itu engkau. Nah, yang mana ini yang sebenarnya benar? Jadi kegilaannya itu berbeda. Karena itu jadilah orang gila yang istimewa, jangan orang gila yang serampangan. Kalau yang serampangan itu bau sekali badannya. Jadi jadilah gila kepada Allah Ta'ala. Mabuklah anggur rohani. Kau mabuk anggur rohani, Allah akan memberikan kecerdasan kepadamu beribu-ribu kali lipat sebelum engkau mabuk. Gitu ya. Jadi orang gila di jalan Allah Ta'ala itu makin cerdas. Kalau bukan di jalan Allah, seperti di jalanan itu, nah itu bukan cerdas itu. Gila. Sama dengan orang mabuk anggur rohani. Makin mabuk itu makin sadar. Beda dengan orang mabuk oplosan toh. Itu makan korban kalau itu. Jangan sampai terjerumus dalam mabuk yang bodoh. Itu mabuk yang bodoh itu. Jadi kalau mau mabuk, mabuklah yang berkelas gitu. Iya, gila. Enggak masalah gila ya. Boleh. Oke, ada yang lain lagi? Oh iya. Ayo. Sejarah dari pendirian Pondok Pesantren Maulana Rumi, apakah antum dapat perintah dari kiai atau keinginan sendiri? Terus bagaimana pandangnya penduduk sekitar sini? Kemudian apakah dalam sejarah pendirian Pondok Maulana Rumi sampai sekarang ada sejarah kejadian sedikit kelam atau manis atau baik-baik saja? Baik-baik saja aja ya. Ini begini sejarahnya ya. Ada hal yang tadi belum saya sampaikan. Sebelum bikin pondok ini, saya udah hampir tiap malam itu bikin kajian tasawuf di kafe-kafe di Jogja, muter. Dan karena itu, kemudian bisa dipastikan setiap malam saya keluyuran. Terutama dimulai jam 12 ke atas. Dan itu ada beberapa yang datang secara istiqomah itu. 10 orang, 15 orang, pindah-pindah kafenya itu. Pindah-pindah kafenya. Nah, sampai akhirnya ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdiri di sini, Pondok Pesantren Maulana Rumi. Ceritanya adalah bahwa di waktu itu saya tidak punya pikiran untuk bikin pondok. Kenapa? Saya tidak punya modal apapun. Jadi, dan saya tidak bilang-bilang ke orang saya mau pondok tapi tidak punya dana, enggak. Jadi pantangan mengemis kepada makhluk kalau dalam tasawuf itu ya. Jadi kalau kepada makhluk, jangankan dengan kata-kata, dalam hatimu jangan berharap. Kau akan dikecewakan. Jadilah orang yang memiliki kekokohan tauhid dalam hati. Jangan berharap. Jadi saya pasrah aja kepada Allah. Saya keluyuran di kafe-kafe, gak masalah bagi saya. Jadi melek sepanjang malam, gak masalah. Karena waktu itu saya belum punya anak kecil yang sekolah. Jadi setelah subuh tidurnya agak siang, bolehlah, gak masalah. Tiap malam begitu. Akhirnya
ada orang ngasih uang yang sesungguhnya tidak harus untuk bikin pondok. Dan uang itu untuk ukuran pondok dan tanah seperti ini sangat tidak memadai. 100 juta kan nggak memadai. Ini luasnya tanah kan 1.500 ya, tidak memadai. Cuman saya bertekad sekecil apapun, saya ingin mengumpulkan teman-teman untuk sekedarnya ngaji. Akhirnya saya berinisiatif ya, inisiatif. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini saya beli tanah ya, beli tanah. Ini dengan uang yang tadi itu, ternyata apa? Satu lajur tanah ini kalau dihitung per meter, cuma 70.000, mana ada tanah 70.000. Nah, kecuali di sini ini. Akhirnya 40 juta itu saya beli tanah. Selebihnya saya ingin bangun rumah walaupun rumah kayu, limasan, apa-apa itu. Tidak ingin rumah seperti itu sebenarnya. Cuma ada banyak orang tahu saya mau bikin pondok itu, terus ada yang nyumbang, banyak yang nyumbang. Tanah yang sebelahnya dibelikan, terus mengungsikan. Padahal saya tidak menjalankan proposal. Minta sumbangan enggak. Jalan proposal. Akhirnya apa? Akhirnya jadi yang seperti ini. Nah, sejak jadi yang seperti ini, saya tidak ke kafe-kafe lagi kecuali akhir-akhir ini. Jadi saya ngaji di sini. Tapi akhir-akhir ini sekitar sudah 3 tahunan itu saya diminta untuk mengkaji kitab Burdahnya Imam Busiri di kafe Basa-Basi Surawajan, sebelah timurnya UIN Sunan Kalijaga, setiap malam Kamis. Jadi setiap malam Kamis saya ngaji di kafe bersama dengan musik. Yaitu musik Al-Mizan. Di situ setiap malam Kamis. Masih tersisa 1. Selebihnya kadang ada undangan tertentu di kafe-kafe yang lain. Tapi yang pasti rutin di kafe Basa-Basi itu. Setiap malam Kamis. Ini prosesnya. Nah terus, kalau perkara enak tidak enak di kampung ini, sangat enak. Kenapa? Ini warga NU semua. Jadi beda dengan misalnya ya ada orang Wahabi, haram sih, kan nggak enak itu, bertengkar terus toh. Nah, bertengkar terus. Kalau saya terus terang begini, lebih senang bertetangga atau berteman dengan bajingan, pemabuk dan lain semacamnya. Tapi ketika saya dekati ngerokok bersama enak. Kalau bertetangga dengan orang yang serba haram itu nggak enak terus itu. Haram, syirik, nggak ada yang cocok gitu kan. Itu sudah menjadi ideologi soalnya, sulit. Tapi kalau NU, biarpun ada yang masih nggak sholat, ada yang masih minum, itu lebih enak. Lebih enak. Jadi pendekatannya itu lebih enak. Sangat manusiawi. Tapi kalau apa-apa sudah tidak boleh itu, kita dekati, kita dibilang musuh. Wah sulit kalau sudah begitu kan. Maunya itu suasananya bentrok. Jadi enaknya orang NU itu di situ, itu gampang. Enakan itu loh. Monggo Pak De, nggih monggo kan enak gitu. Kalau orang-orang gitu kan nggak mau, monggo bid'ah itu. Salaman aja habis sholat nggak mau. Kalau ditanyakan, kalau habis sholat ngising boleh enggak? Boleh. Loh, kita aja boleh salaman kok enggak boleh. Ngerti kias enggak? Ngerti analogi itu. Ini enggak paham loh. Udah ada yang lagi-lagi? Udah kapok. Oke, saya kira ini saja perjumpaan kita ya. Selebihnya kita nanti bisa ngobrol non formal ya. Saya kira ini ada cukup. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.